Oke, ketemu lagi dengan saya Astuti, sahabat asuransi, dengan series Pernak-Pernik Waris. Hari ini kita mau membahas tentang harta dan hutang, ya, karena kita tahu untuk waris itu satu paket, ya, antara aset dan hutang. Mau hartanya harus mau hutangnya. Nggak mau hutangnya, ya nggak mau hartanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hutangnya lebih besar dari asetnya? Ya, boleh nggak menolak waris? Terus solusinya apa? Terus bagaimana dengan aset dan hutang yang ditinggal oleh orang tua kita? Ya, oke, kita undang lagi Pak Juwono. Itu pertanyaannya Pak, kalau seandainya hutangnya lebih besar daripada aset yang ditinggalkan, boleh nggak kita nolak waris? Terus solusinya apa? Baik, Bu Astuti. Jadi ini buat semuanya ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan senang dulu kalau terima warisan. Cek dulu banyak uangnya atau banyak utangnya. Karena kalau banyak utangnya, sifat utang juga waris. Berarti siap-siap untuk kita melanjutkan ya, melanjutkan sebagai apa ya, yang bayarkan hutang tentunya ya. Tapi kalau banyak uangnya, biasanya yang mau juga Oke, banyak, kalau nanti sering banyak sering uangnya jadi oke Pak. sengketa ya, masalah juga ya. Jadi solusinya bagus sekali, pertanyaannya apa solusinya ya. Baik, waktu kita cek misalnya ternyata hutangnya banyak ya, boleh nggak menolak? Boleh, karena hak itu kan boleh ditolak ya. Yang tidak boleh ditolak adalah kewajiban, ya kan, bayar pajak wajib, nggak bisa ditolak ya. Nah, kalau hak boleh saja ditolak. Nah, kalau misalnya anaknya menolak, nah dicarilah golongan berikut. Tadi kan golongan waris itu ada 4 ya. Golongan pertama kan ke pasangan sah dan anak-anak. Kalau anak-anak menolak, dicari golongan 2. Golongan keduanya saudara-saudara kandung dan orang tua tadi kan ya. Ditanya dulu, maukah Anda menjadi penerima waris dari almarhum? Dilihat, waduh banyak utang juga. Menolak juga nih saudara-saudaranya semua. Nah, golongan 3 dicari ya. Golongan 3 itu loncat ke kakek nenek atau ke cucu. Nah, kalau cucunya belum punya atau bahkan menolak juga, golongan 4 keponakan, om, tante dan seterusnya. Jadi kalau intinya semua menolak, maka yang terjadi adalah ya kan ada utang kepada misalnya ke bank atau ke siapapun lah ya, kreditur ya yang memberi utang. Maka kreditur akan memanggil kurator melikuidasi ya, menjual, melikuidasi semua harta milik almarhum untuk dibagikan rata secara prosedur ya. Prosedurnya memang nomor 1 kalau ada pajak dibayarkan pajak, nomor 2 kalau misalnya ada karyawan, kalau itu ternyata ada perusahaan ya, maka dibayarkan dulu, perusahaannya ditutup kan, dibayarkan dulu kepada misalnya karyawan ya, hak karyawan, pesangonnya dan seterusnya. Yang ketiga dibayarkan kepada, yang golongan ketiga adalah kepada supplier atau bank ya, pokoknya orang-orang kreditur yang konkuren, yang punya jaminan, yang punya apa hak, misalnya hak tanggungan. Terakhir keempat kepada supplier dan seterusnya ya. Ya udah dibagi rata, ya mungkin ada yang tidak kebagian, bisa tidak tersisa. Tapi intinya ya harus selesai. Makanya harta itu harus dicari tuan yang baru, tidak boleh tidak bertuan. Nah, ini contoh kalau tidak ada yang mengakui sebagai penerus dari waris karena takut utangnya banyak. Lantas solusi yang seharusnya dibuat bagaimana? Ya, utang tidak bisa dihindari ya. Kadang-kadang lagi bisnismen atau kemudian saya punya rumah masih nyicil gitu ya, punya mobil nyicil. Kadang-kadang ya orang dalam hidup butuh utang ya, misalnya untuk pengembangan usaha, fine, ada banker juga tugasnya kalau nggak ada orang berutang kan nggak jualan, dia nggak kerja ya. Jadi utang itu boleh, tapi ada utang baik dan ada utang buruk ya. Utang buruk adalah utang yang konsumsi, yang konsumtif. Jadi kalau utang besar, nggak punya harta, tadi ditolak semua tuh udah benar sebagai keluarga menolak sebagai penerus utang dari almarhum gitu ya, boleh nih ya bikin namanya akte penolakan waris, harus notarial ya, lewat notaris. Jadi saya nggak mau nih menanggung ya, semua saudara, anak dulu, anak nggak mau, saudara nggak mau, semua nolak ya, om tante nggak mau semua, ya sudah, akhirnya ya mungkin yang utang banknya ya banknya akan jual jaminan-jaminannya bagi rata dan seterusnya lewat prosedur tadi ya, urutan-urutan bayar pajak dulu, karyawan dulu dan seterusnya lah ya, akhirnya bank terimanya berapa. Nah, bagaimana kalau
mensikapi, mempersiapkan. Jadi utang itu ada utang yang nggak baik, konsumtif, tapi ada utang yang baik. Jadi kalau utang baik, tentunya yang mengelola utang juga harus berpikir dengan baik. Ya, jadi boleh nggak bisnis punya utang? Boleh. Ya, seringkali yang ini terjadi ke bisnismen ya. Seorang kalau berhutang, misal nih saya utangnya beli rumah, maka kredit saya namanya kredit pemilikan rumah. Ya, nah biasanya bank itu sudah memberi syarat harus punya asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa saya kalau ada musibah, maka utang saya lunas, rumah saya dan sertifikatnya dikembalikan ke keluarga saya. Tentunya jangan sampai keluarga saya udah kehilangan saya, kehilangan rumah juga ya, harus menanggung utang. Jangan. Itu satu utang baik dan direncanakan dengan baik. Bank membantu. Nah, kadang kita lupa ya, bagaimana kalau asuransi bisnis. Kadang-kadang kita nggak bikin. Kalau asuransi KPR kita dipaksa oleh bank. Jadi kadang-kadang waktu saya punya toko, saya berutang buat bisnis saya di toko, saya lupa beli asuransi buat utang saya, utang toko saya. Sehingga banyak sekali saya menangani keluhan atau kasus ya, ibu rumah tangga, suami yang meninggal mendadak, ya dia nggak bisa lanjutkan tokonya, yang datang penagih utang, dan dia harus kehilangan suami, dia kehilangan bisnis karena tokonya harus ditutup, dia nggak bisa lanjutkan, dan rukonya harus dijual karena harus bayar ke bank. Dia hilangnya 3 loh. Ya, kehilangan suami, kehilangan bisnis, kehilangan rumah bahkan kadang-kadang yang ditinggali dia. Nah ini kan perencana, utangnya baik untuk bisnis, perencananya tidak baik. Nah, seorang perencana yang kalau punya utang yang baik adalah harus, walaupun bank nggak suruh kalau untuk bisnis, harus beli senilai utang tersebut asuransi jiwa. Jadi seandainya dia pencari nafkah, tokonya ini tiba-tiba pencari nafkahnya harus lewat duluan, ya pulang duluan, maka utangnya lunas, istrinya bisa melanjutkan tokonya, nggak pinter nggak apa-apa, ya belajar ya, tapi paling nggak rukonya nggak disita, rumahnya nggak disita. Dia bisa memulai sesuatu yang baru dari nol lagi, tapi dia nggak kehilangan terlalu besar ketika dia hilang suami, hilang semua gara-gara yang namanya utang. Itu yang seringkali lupa, seorang bisnismen lupa mengcover utangnya dengan asuransi jiwa. Oke, terima kasih Pak Juwono sudah diingatkan tentang bagaimana kita harus mengcover diri kita dengan uang pertanggungan yang cukup untuk mengcover hutang kita. Ya, ada hutang nggak baik, hutang konsumtif, tapi ada hutang baik, hutang bisnis. Jangan sampai hutang bisnis ini menjadi tidak baik karena tidak ada asuransi jiwa yang mengcover. Jadi waktu almarhum tidak ada, hutangnya tertinggal untuk keluarga. Ya, juga untuk KPR teman-teman ya. Ada pilihan untuk tidak mengambil asuransi jiwa, tapi itu bukan pilihan yang harus diambil. Terima kasih dan tetap ikutin series dari Pernak-Pernik Waris. Jangan lupa subscribe, klik like, bunyikan loncengnya, dan follow Instagram saya di astuti.insurance. Kita ketemu di series berikutnya. Bye!